Halo, perkenalkan nama saya Selijan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai rice box ini berdasarkan 4C. Nah, jadi pertama-tama pasti kalian tahu apa itu rice box. Benar, rice box itu merupakan nasi yang berada di dalam kotak dengan topping-topping tertentu. Nah, kami akan menjalankan usaha rice box dengan menawarkan berbagai inovasi dari segi harga, kemudian menu, serta dari tampilan. 4C berlian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 4C berlian dari rice box ini. Yang pertama-tama adalah change. Kita tahu bahwa change merupakan suatu perubahan. Di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan mengenai change pada teknologi dulu. Di pasar-pasar biasanya orang-orang membeli produk rice box langsung ke restorannya atau tempat berjualannya. Tetapi seperti yang kita ketahui, sudah ada teknologi penggunaan gadget, maka para pembeli bisa menggunakan gadget dan mengakses aplikasi seperti Gojek ataupun GoFood, sehingga tidak perlu keluar rumah seperti dulu. Kemudian outlet. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu masih sedikit peminat rice box. Dengan perkembangannya zaman, maka terus meningkatnya outlet dari tempat ke tempat sehingga rice box ini semakin dikenal dan semakin banyak peminatnya. Kemudian kemasan atau varian. Kita tahu bahwa rice box ini memiliki bentuk yang unik, yaitu dengan luaran kotak dan isinya makanan. Perubahan dari kemasan ini bisa berubah bentuk. Contohnya, rice box yang berbentuk kubus biasa atau balok diberikan perubahan yaitu berbentuk bintang atau dengan lipatan yang berbeda ataupun bahan yang berbeda. Kemudian kita tahu bahwa rice box ini nasi dengan topping yang bermacam-macam. Nah, variannya ini terus berkembang seiringnya berjalannya zaman. Dulu masih belum terlalu banyak peminat, maka para wirausaha masih takut untuk mengembangkan variannya. Tetapi sekarang seperti yang kita ketahui, banyak sekali anak remaja maupun orang tua yang memiliki minat terhadap makanan budaya luar. Maka dari itu, kita dapat menginovasikannya menggunakan menu dari luar. Contohnya mungkin menggunakan sushi atau sejenisnya. Kemudian kompetitor. Nah, di sini kita akan melihat tingkat peluang yang dapat kita peroleh dari adanya kompetitor. Seperti yang kita ketahui, kalau kompetitor merupakan para pesaing. Dengan adanya peluang untuk bersaing, maka perusahaan kita akan terus meningkat dan nama perusahaan akan terus naik dan akan terus dikenal oleh pasar. Kemudian yang dipertanyakan lagi, seberapa banyak kompetitor yang akan kita jadikan pesaing. Nah, hal ini semakin banyaknya kompetitor, maka akan semakin sulit pula level untuk bersaingnya. Apalagi kalau kita baru masuk ke pasar. Dengan hal ini bisa kita lihat bahwa zaman sekarang banyak sekali peminat rice box karena lebih instan dan mudah. Kemudian, seberapa besar konsumen tertarik dengan rice box ini? Menurut saya, sebagai salah satu orang yang juga termasuk sebagai konsumen, saya tertarik dengan rice box ini karena tidak hanya mudah untuk dikonsumsi, tetapi dengan harga yang terjangkau, kemasan yang ramah lingkungan, kemudian tidak berbelit. Kemudian, apa yang unik dari produk rice box ini? Kita tahu bahwa rice box ini
tidak terlalu rempong, karena hanya beli, makan, terus bisa dibuang. Nah, kemudian dari adanya kompetitor ini kita akan melihat strategi apa yang harus kita jalankan. Jika tingkat persaingannya besar, maka tentu kita harus terus menarik perhatian para pelanggan atau agar bisa memperhatikan perusahaan kita. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pihak kompetitor. Kelemahan apa yang bisa kita manfaatkan dan menjadikannya sebagai peluang bagi perusahaan. Kemudian, kita akan membahas mengenai customer atau para pelanggannya. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali macam-macam customer. Ada mereka yang suka pedas, ada mereka yang suka seafood, dan beberapa customer yang mungkin tidak suka dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, maka dari itu kita harus melihat ke arah customer agar kita bisa memiliki peluang yang terus meningkat. Hasrat dari para customer atau keinginan dari customer itu sangat berefek kepada perusahaan. Jika menu yang kita hadirkan tidak sesuai dengan keinginan para customer, maka kita akan gagal dalam persaingan dengan kompetitor. Kemudian selanjutnya adalah company atau perusahaannya. Nah, kita dapat melihat dari adanya peluang dari usaha rice box kita ini. Peluangnya lumayan besar menurut saya, karena dengan keadaan seperti ini sedikit sekali orang yang ingin bepergian. Maka dari itu, dengan adanya perkembangan dari teknologi, varian, dan lain-lainnya akan membuat para customer memihak kita, kemudian akan membuat itu menjadi suatu peluang. Kemudian yang kedua adalah mengenai resiko yang bisa kita dapatkan terhadap usaha ini. Menurut saya, perusahaan dapat mencegah terjadinya resiko kerugian karena kita dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan mudah. Kemudian kelebihan dari produk rice box ini, kita tahu bahwa produk rice box ini diminati karena variannya yang banyak, kemudian kemasannya yang menarik, serta cara mengonsumsinya juga tidak sulit. Kemudian harganya juga lumayan terjangkau dan sederhana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.